persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita sama-sama berjumpa lagi di Menara Doa Online Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik dan saya percaya juga saat ini adalah saat di mana Tuhan akan melawat setiap kita. Saya percaya mujizatnya masih ada buat kita. Saya ingin ajak ibu bapak saudara semuanya, kita akan berdoa, memuji, kita masuk hadirat Tuhan. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Mari, saya percaya saudaraku yang seperti Yesus, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan. Ada satu kelepasan demi kelepasan yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita akan mulai. Saudaraku, menara doa kita. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami tundukkan hati kami ya Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Kau curahkan Roh Kudus-Mu. Kami percaya inilah saatnya Pentakosta ketiga ya Tuhan terjadi. Kami percaya ya Tuhan semua mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kami berdoa ya Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Semua yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan akan kuatkan. Bahkan semua yang terikat Tuhan akan lepaskan. Beri kami hati untuk bisa menyembah-Mu ya Bapa. Beri kami hati untuk bisa memuji-Mu ya Bapa. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Mari buka suaranya ibu bapak saudaraku. Mari datang pada Yesus Kristus. Oh ya labakasya labalabala. Oh ya labakasya labalabala bala 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 bala. Oh ya labakasya labalabala bala 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 bala. Mari buka suaranya saudaraku. Sembah Dia, sembah. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dari awal sekali lagi bersama-sama dengan kita katakan, saat ku masuk ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian
layakkanku, kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih lagi. Oleh kuasa darah-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Sekali lagi saudara, buka suaranya. Kuasa darah-Mu, Tuhan Yesus. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sembah Dia saudaraku, sembah Dia. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Oh ya laba lawan dan jamah siapkan. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba kasih laba laba. Terimalah nyanyian pujian syukur. Oh ya laba 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 laba.
Mari saudara bisa bersyukur. Saudara bersyukur, hitung setiap berkatnya. Hitung, ingat segala kasihnya, kebaikannya. Oh ya terima kasih ya Tuhan untuk setiap mujizat yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah menara doa ini, Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, saat ini juga ya Bapa, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh ya makasih ya, kuasa kesembuhan sedang bekerja. Oh ya makasih ya, dinamis, kuasa untuk melakukan mujizat sedang bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus. Oh ya makasih ya, oh ya makasih ya, terima Roh Kudus. Api Pentakosta ketiga dalam nama Yesus. Penuh dalam nama Yesus. Saudara terima dalam nama Yesus. Oh ya di dalam nama Yesus. Oh, mengalir kuasa kesembuhan bekerja dalam nama Yesus. Terobosan kuasa dalam nama Yesus. Word is the Lamb seated on the throne, crown you now with many crowns. You rest victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb.
Saudara, kita akan sama-sama berdoa. Saya dikerahkan hati untuk berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Khusus saudara sakit kanker, saya akan berdoa buat saudara. Yang kedua, saudara sedang berjuang dengan COVID-19 ini. Kita akan berdoa bersama-sama saudaraku yang kasih Kristus. Di dalam hadirat-Mu kami percaya ya Tuhan. Di situ ada kuasa yang sedang bekerja. Tuhan Yesus, Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami ada di dalam hadirat-Mu sekarang. Aku arahkan tanganku Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit. Khususnya sakit kanker Tuhan. Beri pengharapan, beri iman untuk disembuhkan. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, terima kesembuhan saudara. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara yang mengalami kanker payudara, Tuhan katakan saat ini Tuhan sedang menjamah saudara dan sedang menyembuhkan saudara. Terima dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang sakit kanker apapun itu Tuhan, leukemia, tumor, oleh bilur Yesus, terima kesembuhan ini saudaraku. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita-Mu. Saudara yang sedang berjuang dengan COVID-19, mungkin saudara mengalami kegelisahan, ketakutan dengan penyakit ini. Sekali lagi saya mau katakan, penyakit ini tidak akan pernah mendatangkan kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudara yang kasih Kristus, Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Hari ini juga Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa untuk setiap anak-Mu. Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, sembuh penyakit saudara. Amin. Pada waktu swab berikutnya, saudara sembuh negatif. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang sedang ada di ICU, biarlah saudara menerima kesembuhan ini dalam nama Yesus. Tuhan, aku minta ya Tuhan, terobosan Tuhan anak-Mu. Kuasa ya Tuhan, kuasa Tuhan. Mengalami terobosan, mengalami mujizat ya Tuhan. Bawa setiap hati kami Tuhan makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Kami sepakat berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, untuk Jakarta ya Tuhan. Engkau lawat ya Tuhan Indonesia. Biarlah ya Tuhan, selamatkan Indonesia. Ingat bangsa kami Indonesia Tuhan. Ingat kota kami ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pelihara bangsa kami. Tuhan pelihara Indonesia. Tuhan lindungi Indonesia Tuhan. Sembuhkan Indonesia ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, siap mereka yang bergumul dengan ya Tuhan virus corona ini, semuanya disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk North America ya Tuhan, Kanada, Amerika Serikat ya Tuhan. Siap hamba-hamba-Mu yang melayani di Amerika.
Kami minta lawatan yang lebih besar untuk Amerika ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Amerika mengalami penuaian jiwa yang besar. Tuhan, lawat Amerika di dalam nama Yesus Kristus. Lawat Kanada ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk Eropa ya Bapak. Lawat Eropa ya Tuhan. Selamatkan ya Tuhan. Kami berdoa pakai setiap hamba-hambamu ya Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Beri ya Tuhan perlindungan-Mu yang khusus untuk setiap hamba-hambamu yang melayani. Biarlah semuanya sehat ya Tuhan, segar ya Tuhan. Beri pengurapan yang baru, beri pewahyuan ya Tuhan. Biarlah kasih Kristus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan semangat yang baru buat setiap kami Bapa, di dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Bahwa kami Tuhan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi saudara, mari buka suaranya, masuk ke hadiratnya, sembah Dia. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat. Ini kerinduan kami, ini doaku. Dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Saudara, saya rasakan hadirat Allah begitu kuat dari tempat ini. Saya juga percaya saudara yang hadir di Menara Doa ini, saya rasakan hadirat itu. Saya ingin ajak saudara berdoa. Mungkin ada satu pokok doa yang paling saudara ingin, yang saudara ingin Tuhan, ini yang saya mau sampaikan, ini yang saya mau naikkan, ini yang paling aku butuhkan, aku harapkan. Saya mau sepakat berdoa bersama dengan saudara.
naikkan doa saudara. Saya bisa tulis di live chat, atau saudara bisa tulis di WhatsApp daripada YouTube yang ada tulisan itu. Kami akan doakan. Tapi sekarang saya mau berdoa bersama dengan saudara. Alkitab katakan, Yesus sendiri berkata, 2 orang di antaramu sepakat. Saya mau sepakat berdoa bersama saudara. Ada kuasa. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak yang mustahil bagi orang percaya. Saya mengasihi saudara. Apapun keadaan saudara, apapun pergumulan, apa yang menjadi harapan saudara, saya rasakan ada kasih yang sedang dicurahkan di tengah-tengah kita. Mari saudara berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, naikkan doamu. Aku hamba-Mu sepakat Tuhan. Aku hadapkan siap anak-anak-Mu ini. Bapa, ulurkan tangan-Mu ya Bapa. Jamah siap anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan doa-doa ini naik ke hadapan hadirat. Bapa, ingat kami. Ingat kami. Yesus, ingat anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus kami percaya. Seperti saat Kau ingat Rahel, Engkau membuka kandungan Rahel. Ketika Engkau ingat Hana, Engkau buka kandungan Hana. Ketika Engkau ingat ya Tuhan penjahat yang sebelah kananmu, Engkau selamatkan dia. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, ingat akan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anakmu ini ya Tuhan Yesus. Sembuhkan ya Bapa dalam nama Yesus. Pulihkan keuangan anak-anakmu ini. Pulihkan keadaan anak-anakmu Yesus. Pulihkan setiap keluarga-keluarga ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Selamatkan ya Tuhan. Selamatkan kami ya Bapa. Terima kasih. Oh ya labakasya labalabalabalabalabalabalabala. Urapi kami Tuhan semua. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu. Dan Engkau menjawab doa kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah lepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Nah, hari ini saya ingin bagikan saudaraku tentang satu kisah. Ya, di dalam Alkitab saya kasih judulnya kisah penjahat disalib, ya, yang disalib bersama Yesus. Itu terambil dari Lukas pasal 23. Saudara, ayat 39 sampai ayat yang ke-43 saya ingin ajak saudaraku untuk baca bersama-sama. Sebenarnya dari ayat 33 ya, tapi biar cepat ayat yang ke-39 saja sampai 43. Ini dialog ya penjahat saudara dengan Yesus. Ya penjahat dengan Yesus. Kita akan lihat ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari di sini. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Ya, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Maksudnya selamatkan dari apa? Dari hukuman salib itu. Turun, saudaraku. Selamatkan dirimu, turunlah dari salib itu dan selamatkan juga saya. Maksudnya kami, semuanya bertiga. Itu hujatannya. Ini hujatan saudaraku. Ayat 40 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang seorang menegur rekannya ini. Ya, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Kok kamu gak takut sih sama Tuhan? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja.
Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang percaya katakan amin. Nah, dari beberapa ayat ini, saudara, ada beberapa prinsip kebenaran untuk kita bisa pelajari, kita renungkan, ya, kisah dua penjahat ini dan jawaban Yesus atas permohonan doa salah satu daripada penjahat itu, saudara. Yang pertama kita lihat di sini adalah hujatan, ya, dari penjahat yang tidak bertobat. Saudara lihat di sini. Saya lihat begini, saudaraku. Awalnya, saudaraku yang sebelus, si dua penjahat ini disebut penyamun. Dua-dua mencela Yesus. Saudara, lihat. Awalnya penjahatnya hanya sekedar mencela Yesus. Ya, di dalam Matius 27 ayat 44. Jadi bahkan penyamun-penyamun. Jadi ada dua. Penyamun kan ada dua, saudaraku. Kata penyamun-penyamun lebih dari satu. Jadi dua-duanya, ya kan, yang disalibkan bersama dengan Yesus mencela Yesus. Demikian juga. Jadi kita lihat dua-dua penjahat mencela. Nah, tetapi penjahat yang tidak bertobat awalnya mencela Yesus. Ya kan? Oleh karena dia tidak pernah bertobat, maka kejahatannya meningkat. Jadi kalau orang tuh gak pernah bertobat, kejahatannya meningkat. Gak mungkin orang ujuk-ujuk bisa membunuh. Harus diawali dengan apa? Tersinggung, kecewa, benci, dendam, pahit, baru bunuh. Awalnya mencela, meningkat menjadi apa? Menghujat. Kata hujatan biasanya tuh sindiran, sinis. Bahasa sinisme itu bahasa daripada kesombongan. Orang yang getir, yang pahit, saudara Kristus. Nah, ini dia lakukan. Nah, kita lihat kata-kata hujatannya ini di dalam ayat 39. Saudaraku, Lukas 23:39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, ya kan? Menghujat. Apa kata-kata hujatannya? Bukankah engkau Kristus? Saudaraku, selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi kata-kata hujatan ini, kalau saya nangkapnya gini, ini penjahat, ini sudah keterlaluan. Orang udah mau mati, biasanya mau cepet-cepet sadar, betul gak? Ya kan, saudaraku? Sadarlah menjelang mati. Tapi dia malah mau mati masih menghujat orang lain. Kenapa? Saudara perhatikan di sini. Ini penjahat yang tidak bertobat itu mewakili kelompok manusia yang seperti ini. Jadi penjahat ini adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Maksudnya apa? Dia berpikir bahwa kematian itu akhir dari segalanya. Selesai kalau udah mati. Jadi mumpung masih hidup, habisin. Puasin sekendak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, si penjahat ini berpikir, saudaraku, ya bahwa segala perbuatannya tidak perlu dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah. Nah, itulah sebabnya kenapa dia nggak pernah takut untuk melakukan kejahatan. Bahkan sampai menjelang ajal kematian menjemputnya. Tapi kalau kita teliti lagi dari kata-katanya, saudaraku yang Kristus, ini di manusia ya, nuraninya. Sesungguhnya ada kerinduan yang terdalam dari diri dia. Saudaraku, dari penjahat ini, saudaraku, yaitu dia juga ingin diselamatkan. Diselamatkan maksudnya dibebaskan dari hukuman salib sebenarnya. Saudaraku, dia mau bebas, mau lepas gitu loh. Itu dari kata-kata dia. Dia ingin bebas. Tapi saudara lihat sini. Pernyataannya dia kan kontradiksi. Dia bilang, bukankah engkau Kristus? Itu perkataan tidak percaya, sinis. Saudaraku, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Di satu sisi dia gak percaya sama Tuhan, tetapi di sisi lain dia ingin minta Tuhan Yesus selamatkan dan bebaskan dia dari hukuman salib ini. Dari hukuman salib loh saudaraku, ya bicaranya. Nah Alkitab katakan saudaraku bahwa Yesus sendiri, Yohanes 8 ayat 24b. Jikalau kamu tidak percaya ya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Setiap orang yang tidak percaya Yesus, saya mau ulangi saudaraku. Setiap orang yang tidak percaya Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Alkitab katakan apa ya? Dia akan mati
dalam dosanya. Artinya apa? Saudaraku, kalau kita tidak percaya Yesus sebagai penebus dosa kita, juru selamat yang menggantikan kita untuk mati, untuk dihukum dan mati, maka kita sendiri yang nanggung. Kalau kita tidak mengizinkan Yesus menanggung dosa kita dengan cara kita percaya kepada Dia, maka kita harus nanggung sendiri dosa kita. Ibu bapak dapat gak poinnya di sini? Katakan amin. Padahal Alkitab katakan semua orang sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah maut, mati. Mati kekal. Tidak ada jalan. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ada jalan keluarnya, solusinya di sana. Jadi Alkitab katakan begini ibu bapak, hanya orang yang percaya pada Yesus saja yang beroleh keselamatan. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16 katakan, Yesus sendiri berkata, pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil berarti kabar baik. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yohanes 3 ayat 18 katakan begini saudaraku, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Sebenarnya ya ketakutan, orang tuh khawatir, takut. Saudara, sebenarnya akar dari kekhawatiran, ketakutan itu adalah apa saudara? Penghukuman. Maksudnya takut menghadapi hukuman di ujung hidup itu saudara. Jadi ketika seseorang percaya sama Yesus dan mengerti, dapat pewahyuan ini, bahwa dosanya sudah diampuni, dibebaskan dari penghukuman, saudaraku, maka dia akan mengalami yang namanya apa saudara? Kelepasan dari ketakutan. Yang mengerti katakan amin. Nah ini tentang penjahat yang tidak bertobat. Coba saudara kita lihat lagi tentang iman penjahat yang bertobat. Saya ingin bahas ayat ini saudaraku. Ya, Lukas 23 ayat 40-41. Inilah pernyataan daripada si penjahat yang bertobat, saudaraku. Pertanyaannya sekarang gini, kenapa si penjahat ini kok bisa bertobat? Bisa percaya Yesus yang tadinya dia mencela Yesus bersama dengan rekannya, saudara. Sekarang dia berubah. Saudaraku, tadinya di awalnya mencela. Saudaraku ya, di dalam Matius 27 ayat 44. Kemungkinan besar, saudaraku, karena si penjahat ini menyaksikan sikap dan teladan Yesus. Mulai dari Yesus dicambuk, digiring, dan disalib. Saudara lihat sini, dia perhatikan. Karena kan sama-sama, dia juga ngalamin. Waktu paku menembus daripada tangan dan kaki. Apalagi pada waktu kayu salib yang tadinya berbaring gitu saudara, ya kan, ditegakkan ke tanah. Saudara enggak? Orang hukuman biasanya melontarkan perkataan-perkataan kutukan, sumpah serapah, caci maki. Kenapa? Karena saking sakitnya. Waktu tadinya rebah, tegain gitu, kerak semuanya. Saudara, ada yang robek semua bagian-bagian badannya. Itu pasti keluar caci maki. Tetapi saudara apa? Yang keluar dari mulut Yesus itu apa saudaraku? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Diperhatiin nih, saudaraku Yesus Kristus. Ini yang membuat dia bertobat. Dia juga bertobat tuh karena apa? Dia tahu, dia kenal bahwa Yesus itu tidak bersalah. Dia kan ngomong kan, kalau kita memang penyamun, kita ini udah pantas mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan kita. Tapi orang ini tidak bersalah. Kenapa dia tahu tidak bersalah? Saya pikir dia tuh juga dengar berita, kabar dari perkataan siapa? Pilatus. Pilatus, orang ini bersalah. Ibu bapak saudaraku yang Kristus.
Dia lihat, saudaraku, dia lihat. Saudara, ketika Yesus diperlakukan tidak adil, diejek, dihina, disiksa, dianiaya, Yesus tidak balas dengan kata-kata, ngomongan gitu. Yesus tidak ofensif, tidak defensif, tapi Yesus itu berserah kepada Bapa di dalam penderitaannya. Diem, sikapnya manis, luar biasa. Itu yang saya bahas tentang Simon Kirene. Dalam keadaan yang sudah kecapean, keluar banyak air, darah, dia harus pikul salib, jatuh, gak kuat lagi pikul. Dipikul oleh Simon Kirene. Awalnya Simon Kirene mungkin bisa aja caci maki segala macam, tapi dia harus jalan, pikul salib dan jalan, ikutin jalannya Yesus yang pelan-pelan. Bukannya cepat, udah berat, pelan-pelan kita udah tahu kisahnya. Simon yang tadinya marah, tapi karena dia berjalan bersama Yesus, tiba-tiba radiasi kemuliaan Allah itu jamah hatinya. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak mungkin tidak berubah. Pasti ada yang berubah. Katakan amin, saudaraku. Ini yang dia lihat, dia perhatikan, saudaraku. Kayaknya hebat banget, keren banget ya. Seandainya, saudaraku, kita bisa punya sikap teladan seperti ini. Waktu kita menderita, kita dianiaya, ya kan? Sikap kita seperti Yesus, tetap manis, tidak nyerang balik, tidak defense, tapi tetap manis. Wah, keren. Pasti banyak orang bisa diselamatkan lewat hidup kita. Katakan amin, saudaraku. Ini nih sifatnya seperti siapa? Sifatnya siapa? Naomi. Perjanjian Lama ada Naomi. Saudara tahu nggak? Rut tuh anak mantu bisa mau ikut mama mertua. Dia bilang gini, Allahmu, Allahku, bangsamu, bangsaku deh. Bukan cuma keluargamu, keluargaku. Kadang-kadang berat loh anak mantu. Ngomong keluargamu, keluargaku, keluargaku, keluargaku. Tapi dia bilang bukan cuma keluarga, bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Kok dia bisa begitu sama Naomi? Karena dia lihat iman Naomi. Naomi itu punya suami dan keluarga. Ini cukup terpandang di Bethlehem. Terpandang pasti dia punya kekayaan dan lain sebagainya. Karena terjadi kelaparan hebat, dia pindah ke Moab. Waktu di Moab, suaminya meninggal. Anaknya meninggal. Anaknya lagi satu lagi meninggal yang adalah suami daripada Ruth. Dia lihat Naomi tetap bersikap manis kepada Allahnya. Dia tetap percaya sama Allahnya. Ya kan? Cuma dia ngomong, ya gak usah lah, panggil aku Naomi lah. Panggil aku marah. Tapi dia enggak pahit sama Tuhannya. Saya bisa bayangkan kalau Naomi pahit sama Tuhan yang gak mungkin. Nah, Ruth mau ikut. Dia aja, aku ikut Tuhanmu. Ini yang paling penting kita belajar dari teladan Yesus, saudara. Si penjahat ini imannya tuh dahsyat banget. Bukan cuma sekedar percaya. Ini imannya, saya rasa kalau kita di posisi si penjahat belum tentu juga kita bisa percaya Yesus. Karena apa? Coba kita lihat sini. Ya saudaraku. Pertama, si penjahat ini sadar, saudara, bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ini imannya. Dia punya iman yang luar biasa pada waktu itu. Bahwa dia sadar bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Terbukti adalah apa, saudaraku? Dia ngomong begini sama Yesus, doanya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi artinya apa, saudaraku? Dia sadar bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Beda dengan rekannya. Dia berpikir bahwa setelah mati bebas, gak ada urusan lagi. Makanya dia berani menghujat, berani berbuat jahat. Saudaraku, tapi dia sadar, saudara, bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Ini belum selesai. Jika kematian adalah akhir, gak mungkinlah dia minta sama Tuhan untuk diingat. Betul gak, saudara? Ini membuktikan bahwa dia percaya.
ada kehidupan di balik kematian. Katakan amin saudaraku yang sekaligus. Saya yakin ya segini saudara. Kalau seandainya setiap kita ini sadar ada kehidupan setelah kematian, maka kita semua akan merasa bahwa kita semua butuh Tuhan. Kita butuh Yesus. Karena setiap manusia kalau tutup mata, lihat sampai kekekalan. Mungkin 100 tahun dari hari ini. 1000 tahun dari hari ini. Kita ini ada di mana? Pasti ada satu. Kita akan sampai ke sana. Hari ini pesannya adalah, saya ingin setiap kita yang mendengar, kalau saudara belum punya keyakinan akan keselamatan, percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus, saudara akan diselamatkan. Katakan amin. Seperti si penjahat ini, saudaraku, kita harus, dia sadar akan ada kehidupan setelah kematian. Yang kedua, dia tuh percaya bahwa Yesus itu orang benar. Katakan amin saudaraku. Ya kan, dia katakan bahwa kita memang selayaknya dihukum. Ya kan, kita menerima balasan yang setimpal dari perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat ini yakin bahwa Yesus sama sekali tidak bersalah. Sekalipun para imam telah menyatakan Yesus bersalah dan harus dijatuhkan hukuman salib, hukuman mati salib, saudaraku. Dan ternyata memang betul Yesus disalib dan terhitung di antara para penjahat di sana. Ya, saudaraku, dia mengakui bahwa Yesus ini adalah siapa? Mesias, anak Allah yang hidup. Yang berikutnya saudaraku yang kita lihat si penjahat ini, ya, si penjahat ini percaya bahwa Yesus ini akan datang lagi sebagai apa? Raja, ya kan? Pada kedatangannya yang kedua. Jadi si penjahat ini bilang, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia minta, ingat aku. Ingat aku Tuhan. Ingat aku. Dia percaya bahwa Yesus ada raja yang memiliki kerajaan. Dia adalah raja yang sedang memasuki kerajaannya itu. Yesus memiliki kuasa di dalam kerajaannya. Dan dia juga percaya semua orang yang percaya itu dikasihi oleh dia. Dan semuanya akan berbahagia di dalam kerajaannya. Itu yang dia percaya. Ini yang saya lihat bahwa penjahat ini luar biasa. Nah sekarang saya mau ngomong tentang iman penjahat ini kok luar biasa menurut kita nih apanya. Gini, si penjahat ini justru percaya pada saat Yesus sedang dalam apa? Puncak kehinaannya. Ditelanjangin, haus, menderita, ditinggalkan oleh murid-muridnya, dicaci maki oleh bangsanya sendiri, menderita sebagai penjahat. Justru si penjahat ini percaya sama Yesus. Wow, saya mau ngomong gini saudara, ini iman yang luar biasa. Buat kita tuh mungkin sulit lah mau percaya sama ini, kita gagal. Iblis aja menerjemahkan perkataan Yesus, it is finished, sudah selesai. Iblis menganggapnya bahwa udah gagal, udah selesai dia. Tapi sebenarnya arti kata it is finished adalah apa? Dia sudah selesaikan segala masalah kita. Semua masalah manusia jawabannya ada di dalam salib Yesus sebenarnya. Katakan amin. Masalah terbesar manusia adalah apa? Kematian, maut, kematian kekal, api neraka. Dan lewat kematian Yesus dan kebangkitannya, saudara, itulah jawaban, saudaraku. Dan secara ini sudah selesai. Gagal. Tapi sepenjahat ini, dia justru percaya. Kalau penjahat ini bisa menerima Yesus, percaya Yesus sebagai raja yang akan datang. Saudara, justru pada Yesus di atas kayu salib percayanya. Saya pakai istilah gini, celakalah kita kalau kita yang sudah tahu Yesus bukan cuma disalib, tapi Yesus bangkit, naik ke surga, ya kan, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita nggak percaya, bahaya kita ini. Kalau kita nggak sungguh-sungguh,
Bahaya kita ini. Yang berikutnya saya melihat nih, penjahat yang bertobat, dia menyerahkan seluruh jiwanya kepada Yesus. Saudaraku, maksudnya gini, Yesus, ingat aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia tidak minta Yesus bebaskan dia dari hukuman salib. Seperti rekannya minta dibebaskan dari hukuman salib. Saudaraku yang kasih Kristus, dia tidak mempersoalkan keselamatan jasmani dia. Ya memang dia sadari dia harus bayar segala kejahatannya. Tetapi saudara, dia sangat peduli dengan apa? Keselamatan jiwanya. Kelak setelah dia tutup mata, setelah jantungnya berhenti berdetak beberapa saat lagi, itu yang dia perhatikan. Maka dia bilang, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Poinnya gini saudaraku, ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini ya, lebih menekankan manfaat Yesus, manfaat percaya Yesus untuk saat ini saja, untuk hidup di dunia ini saja. Seperti percaya Yesus untuk dapat kesembuhan. Nggak salah, Yesus mau sembuhkan kita. Tapi kalau nggak disembuhkan, orang-orang mau percaya Yesus untuk supaya diberkati. Nggak salah, Yesus mau memberkati kita supaya kita bisa jadi berkat. Kita beriman percaya Yesus hanya untuk supaya dapat pertolongan, dapat mujizat. Semua itu tidak ada salahnya. Tapi kalau itu fokus kita akan kehilangan visi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita bisa kehilangan keselamatan dan hidup yang kekal. Paulus itu tulis nih sudah, 1 Korintus 15-19. Ini ayatnya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Harusnya kita tuh menaruh pengharapannya bukan cuma untuk hidup di sini saja, harus ditambahin sampai kepada hidup yang kekal, sampai keselamatan jiwa kita. Kita nggak mau lepaskan keselamatan, pengharapan akan keselamatan jiwa ini. Kita jangan cuma berharap untuk sembuh, pas nggak sembuh tinggalkan Tuhan. Pulih, nggak pulih tinggalkan Tuhan. Jangan, kita jadi orang yang paling malang. Penjahat ini, dia nggak minta supaya dia dibebaskan dari hukuman salib. Dia nggak minta keselamatan jasmaninya, dia cuma minta keselamatan jiwanya. Ada pertanyaan besar hari-hari ini, sampai kapan pandemi ini berakhir? Sampai kapan resesi ini berakhir? Pertanyaan besarnya itu, saya balik nanya, kalau nggak pernah berakhir gimana? Apa yang harus kita buat? Kita harus memiliki apa? Hati yang suci, supaya kita bisa lihat Tuhan. Maksudnya lihat Tuhan, kita ngerti kehendak Tuhan, kita ngerti rencana Tuhan. Karena dia tahu akhir dari cerita pandemi ini, akhir dari dunia ini, dia yang tahu. Katakan amin saudara, asal kita siapkan hati kita, kita ngerti. Saudaraku, saya percaya dia sanggup pelihara kita supaya kita bisa sampai pada kesudahannya itu. Yang percaya katakan amin. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Si penjahat ini, saudara, dia minta, ingat akan aku kalau kau datang sebagai raja. Kerennya Yesus kita nih gini, dicela, dihujat, dianiaya, diem. Dikatain, diem. Ketika ada orang memohon, ketika ada seseorang meminta, berdoa, merendahkan diri, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus langsung jawab. Ketika dicela dia diam, dihujat dia diam. Ketika dia ada orang mau datang kepada dia. Ini kunci hebatnya saudara. Yesus tidak pernah menolak setiap orang yang mau datang kepadanya. Sekalipun orang itu pernah mencela dia, pernah menghujat dia, pernah bersalah. Tapi Yesus adalah Allah
yang penuh dengan kasih sayang. Dia mengasihi manusia. Dia mengasihi saudara. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ini Tuhan kita. Ketika penjahat yang tergantung di kayu salib itu meminta, Yesus ingatlah kan. Langsung Yesus jawab. Apa jawaban Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dengan jawaban ini, Tuhan Yesus memberikan kita penjelasan tentang 4 karakteristik keselamatan yang kita dapat yakini dan kita percayai. Yang pertama, keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Tuhan berkata, sesungguhnya. Kata sesungguhnya bicara tentang bukan mudah-mudahan. Oh, aku pikir dulu lah karena kau pernah celah aku kan. Ya, memang kau tidak menghujat aku seperti kawanmu, tapi kau pernah celah aku. Coba aku pikir dulu dah. Gak gampang-gampang seperti itu. Enggak. Yesus tanggung jawab sesungguhnya. Dia keselamatan sesuatu yang pasti. Ya kan? Ketika saudara berseru kepada nama Tuhan, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara menerima kepastian, saudara menerima keselamatan. Katakan amin. Yohanes 3 ayat 18, barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi keselamatan sesuatu yang pasti. Ketika saudara dan saya, ya kan, percaya Tuhan Yesus. Ketika jantung kita berhenti berdetak, Tuhan, rumah kita sudah ada di sorga. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ya, yang kedua adalah Tuhan kata gini, hari ini juga. Sesungguhnya hari ini juga. Bicara tentang apa saudaraku? Keselamatan itu adalah segera dan seketika itu juga. Jadi ketika kita meninggal dunia nanti, pada saat itu juga kita langsung menghadap hadirat Allah. Atau kita akan terpisah dari Allah. Kita langsung ke surga. Atau kita akan ke neraka. Saudara, tapi Alkitab kata begini. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ketika Yesus berkata, engkau akan bersama-sama dengan aku. Kata bersama-sama dengan aku. Ini bicara tentang apa? Keselamatan itu sebuah hubungan kekal dengan Tuhan. Keselamatan bukan agama. Keselamatan bukan sekumpulan ritual keagamaan. Keselamatan adalah apa saudara? Sebuah hubungan. Hubungan jangka panjang yang bersifat kekal. Hubungan itu tidak dimulai ketika kita berada di sorga. Tapi hubungan itu dimulai ya kan pada saat kita menerima keselamatan. Makanya di dalam Yohanes 17 ayat 3 katakan begini. Inilah hidup yang kekal itu. Keselamatan adalah hidup yang kekal. Yaitu mereka mengenal engkau. Kata mengenal engkau ini saudara dalam bahasa Yunaninya mengandung arti saudara kenal karena hasil pergaulan. Karena bergaul dengan akrab, dengan dekat, makanya kenal. Saudara, kenal sifatnya, bukan cuma reputasinya. Oh, bangsa Israel kenal reputasi Tuhan, tapi Musa kenal hati Tuhan, karakter Tuhan, sifatnya Tuhan. Nah, itu karena hasil apa, saudara? Ini yang namanya kata mengenal, keintiman. Jadi keselamatan bicara tentang hubungan. Yesus menghendaki kita menjadi sahabat karibnya. Tuhan mau kita membangun hubungan yang intim dengan Dia sepanjang waktu. Yang keempat, yang terakhir, surga itu adalah tempat yang nyata, saudara, yang kekal selamanya. Dia berkata apa? Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Di mana? Di Firdaus. Perhatikan di sini. Yesus, ya kan? Yesus itu bertekun dalam berbuat baik. Dia layani setiap orang yang datang padanya, bahkan sampai akhir hidupnya, saudara. Nah, perhatikan di sini, saudaraku. Kayak penjahat ini, saudaraku, ya kan? Mereka berdua itu dihukum karena kejahatan yang sama. Tetapi saudaraku Yesus Kristus, rekan yang satu, ya kan? Dia mati dengan dosanya.
Dan sedangkan penjahat yang bertobat, saudaraku, dia diselamatkan. Apa yang membedakan responnya? Yang satu merendahkan diri, memohon, Yesus ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Tapi yang satu mencela dan menghujat Yesus. Hari ini saudaraku yang Yesus, saya ingin ajak saudara berdoa seperti doa penjahat. Saya ingin ajak saudara, kalau satu hari saudara udah kepentok dalam hidup saudara, saudara bisa doa seperti doa seorang penjahat ini. Yesus ingat aku. Yesus ingat aku. Saudaraku, ini doa yang didoakan oleh Hizkia. Ketika dia dijatuhi hukuman mati, penyakitnya tidak akan pernah sembuh. Hizkia berdoa, Tuhan ingat aku. Ingat aku. Bapa ingat aku. Saya ingin ajak saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akan berdoa, saudaraku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, buka suaranya. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia karuniakan anaknya yang tunggal, namanya Yesus, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kerinduan hati Allah, saudara, yaitu ingin saudara yang mengikuti menara doa online ini, semuanya diselamatkan. Siapapun saudara, agama apapun, suku apapun, siapapun kita butuh Yesus. Kita butuh Yesus. Dia adalah jalan keselamatan dan hidup. Dia mengasihi saudara. Saya juga mengasihi saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Saya juga tawarkan doa ini untuk saudara naikkan kepada Allah. Kalau saudara ada apa-apa, kena apa-apa, saudara bisa berseru seperti penjahat ini. Yesus, ingatlah akan aku Tuhan. Mari saudara doa bersama dengan saya. Katakan, Yesus, ingat akan aku ya Tuhan. Kalau Engkau datang sebagai Raja, Tuhan ingat anak-anakku ya Tuhan. Ingat keluargaku ya Tuhan. Ingat istriku Tuhan. Ingat orang-orang yang aku kasihi ini Tuhan. Ingat jemaat-Mu Yesus. Tuhan, ingat anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir di menara doa ini. Selamatkan ya kami Tuhan. Kalau Kau datang sebagai Raja, ingat kami Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Jadilah Tuhan, jadilah Raja buat hidup kami. Oh ya mari saudara datang pada Yesus. Minta diselamatkan. Selamatkan aku ya Tuhan. Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Mari kita angkat perjamuan kita. Kita makan perjamuan.
kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diterangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih. Terima kasih. Keselamatan Kau berikan buat. Mari kita menjadi bersama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain, berfokus pada anak bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.